Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Om Zen. Om Zen kedatangan tamu nih, Bang Ipan, orang yang luar biasa keren, anggota DPR Provinsi Jambi. Dan dia juga YouTuber juga. Kenapa? Karena ya semua apa yang ada di karya-karya nyatanya dia dipublikasikan lewat YouTube dan ditemani oleh itu jagoan-jagoannya Bisa dipercaya. Salam buat masyarakat Purwakarta. Ya. Nah kami di sini memang habis ngopi itu. Tapi dia mah nggak merokok, bisa merokok. Jadi saya terbiasa untuk menghormati orang yang merokok. Karena di satu komisi saya itu jumlahnya 13 orang. Yang tidak merokok cuma 3 orang. Artinya kalau dipoting Masih kalah. walaupun itu merokok. Jadi saya korban potingan kalau itu merokok. Nih teman-teman semua, jadi rupanya beliau ini jauh-jauh dari Jambi itu sempat lihat YouTube Kang Deddy itu pernah Kang Deddy beresin sampah pasar, terus bawa truk kasih kado ke mahasiswa kreatif ya yang di pusat daur ulang, yang pusat daur ulang itu menjadi gagasan Kang Deddy dulu. Ya. Waktu ini dia menjadi Bupati Purwakarta, dan beliau ini mau melihat secara langsung, tidak hanya melihat di YouTube aja, seperti apa sih pusat daur ulang yang digagas oleh Kang Deddy yang pada saat itu nyampah dan saat itu juga bersih, pada saat itu sampah datang, pada saat itu juga bersih langsung dikelola. Yuk, Ya begitu. Saya juga pas masuk ke Purwakarta ini, saya melihatkan apa yang menjadi konten ya, yang selalu tablik lah ya, disiarkan masalah lingkungan. Saya dari awal masuk itu melihat apa betul yang disampaikan Kang Deddy itu masalah kebersihan. Nyatanya dari kasat mata saya memandang, belum pernah saya lihat sampah masuk ke dari mulai gerbangnya Purwakarta, baru saya yakin bagaimana cara pengolahannya gitu. Nah itu cara pengolahannya ya, bisik-bisik kemarin katanya di sini suhunya gitu loh. Makanya hari ini saya mau terjun di lapangan melihat langsung Dan bagaimana itu cara pun, mengolahannya. dan ilmu itu yang akan saya sama masyarakat Jambi yang kebetulan sekarang tingkat sampahnya nggak bisa saya hitung lah. Kalau di presentasi malu kalau dengan Purwakarta kan gitu. Makanya belajar kepada yang ahlinya. Gitu loh. Betul. Nah. Iya. Yes, udah nggak sabar nih kita mau lihat pusat daur ulang sampah pasar, sampah masyarakat. Ya bukan sampah masyarakat, sampah yang dibuang oleh masyarakat maksudnya. Rekreasi dah. Kita rekreasi dah sana. Rekreasi. Wah, rekreasi. Ya buktinya kita dari malam sekarang tertawa terus. Iya. Berarti kita bahagia dong. Iya. Iya, dan itu adalah kerjaan kita. Masalah definisi melihat sampah rekreasi itu bagaimana ceritanya? Gimana? Definisi melihat sampah itu rekreasi bagaimana ceritanya? Ya ceritanya begini, kalau ketika kita punya semangat bahwa kita harus bersih dan kita harus terbebas sampah, dan kita juga harus terbebas dari belenggu penumpukan sampah, dan di saat kita mampu membersihkan itu merupakan sebuah kebahagiaan, apakah bukan itu sebuah rekreasi? Berarti kita menerima ya kebersihan Sebagian dari itu. Betul. Jadi saya setelah ketemu Kang Zen ini banyak ilmu saya kurang, tapi disempurnakan gitu loh. Finishing gitu. Bapak itu suka merendah terus menaikkan. Memang kalau orang tawadu tuh begitu, dia merendah tapi untuk menaikkan. Nggak ada lagi bosnya. Kan Iya. Yang penting. Betul. Yang penting kita kalau satu imamnya yang pas itu kita. Kalau dia memang maha guru. Nah itu. Kalau maha guru kalau dia memang. Kalau saya sama Kang Zen itu beda-beda tipis lah. Kadang-kadang saya maju dikit, amah potong.
Oke, kita sebentar lagi mau ke sana meluncur ke PDU, namanya PDU Kahuripan. PDU ya. Ya, Kahuripan. Kehidupan. Hirup kurit kehidupan. Ke Kahuripan. Kahuripan. Iya. Hidup. Iya. Hidup. Hidup. Ya. Nah, kalau bahasa Sunda kan hidup itu hirup. Iya. Nah, hirup itu belum sempurna kalau dia belum bisa kurip. Ya. Iya, makanya kahuripan. Gitu. Jadi seger itu. Ya. Itu maknanya Hirup. hidup yang sempurna dengan kurip, dengan kahuripan. Kita suasananya bersih, kita hirup. Seger. Asik. Iya. Ya. Oke guys ya. Kita mau ke sana. Matiin dulu, nanti sambung lagi. Maklum, kalau ini kan YouTuber pegang sendiri. Enggak seperti Bang Ipan kan lu. Kalau saya matiin dulu, ntar sambung. Nah, kita udah sampai ke pusat daur ulang Kahuripan yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi. Pegang video konsen ini. Gimana? Dia yang ngambil video. Pegang. Apa tuh? Pegangnya ya. Oh iya, boleh. Bentar. Tolong pegangin video ini ya. Oke, siap. Iya, karena saya nggak bawa kameramen. Kita mau berbagi ilmu, mau menanyakan supaya tahu memang sangat efektif. Nah, ini Pak Ketua. Ini masyarakat Jambi. Ini mahasiswa UPAS selaku Ketua Pusat Daur Ulang gagasan KDN. Ya, kita mau coba praktek lapangan. Kalau efektif kita mau ke Jambi. Setuju? Siap. Nah, siap. Nah, jadi gimana? Awalnya kok tertarik idenya KDN masuk ke pemikiran mahasiswa untuk bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan, begitu kan? Ya, Nah, awalnya seperti apa? Tolong cerita. awalnya kan memang kebanyakan juga dari fenomena yang terjadi gitu kan, mahasiswa khususnya anak muda itu kurang peduli akan pengelolaan sampah gitu kan, kurang peduli akan bahwa sampah itu memiliki nilai lebih gitu kan. Nah, kebetulan Purwakarta pun belum banyak yang mengelola sampah. Akhirnya saya sama Pak Ridwan didampingi yang gagas lah gitu. Iya. Yang gagas awalnya untuk kita mencoba mengelola sampah ini. Jadi Kebetulan ada PDU yang digagas oleh Kang Deddy. Nah, ada PDU ini yang digagas oleh Kang Deddy. artinya bermitra. Ya, Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? ya katanya. Ini kelihatannya sampahnya tidak, katanya ada pilah, ada pilih. Ya. Ini komplit nih, semua sampah untuk di sini. Ya, ini sampai nanti jadi sebenarnya sayuran, plastik, botol, itu bisa dari sini nanti kita di dalam ada pemilahan, ada mesinnya, ada mesinnya. Gitu. Jadi ini didatangkan dari mana yang bawa? Ini pasar, pasar. Ada mobil, Mobil. bebas mereka dari pasar bawa ke sini. Iya, dibawa ke sini, diantar ke sini. Kita tunggu aja. Iya. Nah, makanya kita tahapan ini penumpukan ya. Iya. Nah, kita lihat bagaimana pengolahannya di dalam kan Iya. gitu kan. Iya. Kalau kita kan agak bau. Wah, kalau mereka mencium ini udah mencium aroma bunga. Kalau mereka Jadi kan karena kata konten juga kan rekreasi. betul. Bagaimana supaya menikmati. Betul. Nah, sampah ini Iya. diolah kan? Kita baunya. Betul. Pengolahannya.
Ya, Ini yang sayuran apa? sayuran organik. 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 Dijadikan bubur. Bubur sampah. Inilah. Ya, ini bubur sampahnya. Nah, kemudian bubur sampah ini dimasukkan apa? Ini kita nanti ditaruh ke tempat penyimpanan. Oh, kita masukin ke karung, kita simpan. Oh, ini habis ini dibawa ke karung. Ya, di karung ini kita simpan penyimpanan. Nah, di karung itu berapa lama penyimpanan? Penyimpanan ini kan masih barang mentah Pak. Nah. Turunannya itu bisa jadi pupuk. Oh, gitu. Pembungkusan. Pembungkusan, nanti juga bisa jadi pakan. Ini pakan maggot ini. Pakan Oh, maggot, warung sapi, maggot berarti. itu. Jadi inilah yang menjadi bahan baku maggot. Iya, pakan ya pakan. Pakan, langsung. Ya, diurai lagi oleh maggot. Oh, diurai lagi maggot. Bisa penguraiannya jadi Penguraian. Berarti kerjanya nggak sulit ya? Nggak sulit, Cuman mesin ini aja ya? iya. Sederhana. Tinggal maunya aja sebenarnya. Cuman jarang ada orang mau. Ini kira-kira berapa kapasitas sampah yang per hari dapat untuk dibuat jadi bubur? Kalau sampah masuk kan kita 3 pasar Pak. Iya. 3 pasar, 1 dumper perkiraan 8 kubik. 8 kubik, 8 kali 3 kubik. 24 kubik. Berarti jadi 10 ton. Jadi 10 ton. 10 ton Per hari bubur per hari. sampah. Nah, kalau 10 ton bubur itu menjadi tadi kan bisa Maggot. diurai maggot. Maggot. Itu berapa perkiraan untuk Empat berarti ya. Hah? Bukan. Berarti kan 1/3. 1 banding 3. Nah, jadi satu apa? 1 kilo maggot, pakannya 3 kilo sampah. Nah, berarti dapat berapa? Kalau 1 ton maggot, berarti 3 ton. Nah, 1 ton itu yang diambil itu oleh apa aja tuh? Terkena burung atau apa aja biasanya? Maggotnya. Maggotnya. Maggotnya rata-rata Bisa turunannya dari- masih banyak juga. masih banyak turunan. Nanti kalau maggot itu bisa diambil minyak maggotnya. Ah. Itu kualitas ekspor misalnya ke Singapura, mereka membutuhkan, Vietnam, India membutuhkan minyak maggot. Kalau maggot kering kayak Korea, ke Belanda juga, karena dia itu suplemen kalau di Korea itu. Selain protein, karena kandungan protein si maggot ini 4 kali lipat dari protein daging. Makanya katanya atlet di Korea itu suplemennya salah satunya maggot kering yang sudah dikeringkan. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan sebagai pakan alternatif karena kaya protein daripada pakan dari ikan. Pakan burung. Bukan burung kan? Nah, Itu yang maggot, yang satu itu maggot kan satu kan? Iya. Yang satu lagi 3 atau apa? Bubur sampah. Bubur sampah itu jadi Biasanya jadi itu pupuk. pupuk. Rata-rata pupuk apa tuh? jadi pupuk organik. Organik. Jadi semua tumbuhan. Dan kebetulan Indonesia itu diminta oleh beberapa negara luar. Sebenarnya itu ada peluang. Sebenarnya jangankan keluar di Indonesia sendiri, di kita sendiri kan pertaniannya belum semuanya organik. Kadang pupuk kita lagi langka, ini dibutuhkan. Cuman ya kalau dari bubur sampah menuju pupuk tersebut ya butuh proses lah. Semuanya butuh kita di maggot, butuh lagi penyesuaian lagi nanti beberapa hari untuk menjadi pupuk. Hebatnya berarti jadi cukup sama maggot diurai jadi kompos ya. Iya. 1 hari lagi jadi. 1 hari. Kan dia lihat 10 ton itu. Jadi kalau umpama sekian pasar yang ada di Jambi, kan saya udah bisa ngitung. Pasar ini berapa ton? Diolah kan udah kelihatan. Maggot sekian untuk organik, bubur organik sekian sekian. Betul. Saya nggak nyangka tuh secepat ini prosesnya. Kalau maggot 1 ton, Nah, harga 1 kilonya 5.000. 5.000 Berarti 5 juta. kalau sehari 3 ton. Sekarang yang saya tanya berapa sih dia yang jadi Lumayan Pak. lumayan ini kira berapa? Murah nih. Enggak, karena saya kan punya anggaran pokok-pokok pikiran Iya. di DPR, aspirasi. Itu Ini kita kalau nggak berapa? salah 59 juta cuma satu. 15 juta. Nanti kita Nah nanti itu ya. plastiknya dipisah, nanti di-press. Nah, sekarang yang pemisah plastik ada berapa? Nah, ini yang tadi 3:1 dah, ya. Nah, Nah, sekarang lagi yang plastik. Gimana? Ini itu kan sekaligus lagi memperkenalkan bubur, mesin bubur keluar plastik. Iya. Jadi bubur keluar ini plastik ada jalur lagi Oh, keluar iya. plastik, nanti kita naikin conveyor, itu nanti kita pilih kresek semua, butiran semua, kemasan semua gitu. Dari situ nanti kita
press di sini lah. Dan laku lagi jadi duit. Ini sama orang dibuang. Ya, sekarang setelah dipres mana jadinya? Ini ada yang ngambil ini. Ini dijualnya siapa yang ini? Ada yang mampu. Yang semestinya Daur ulang lagi. ya, yang semestinya si plastik sama karet itu kalau kita punya mesin pirolisis ini jadi bioenergi, jadi solar. Cuman kita belum punya mesinnya, jadi dikeluarkan plastiknya. Jangka pendeknya Dikeluarkan dulu. jangka panjang udah siap Mesin pirolisis. Nanti solarnya dibeli sama saya buat Oh. Ini harganya harga berapa? Ya kan? Karena ada sungai, ada apa kan? Hah? Di mana kan? Nah, itu yang penting kan. Waduh, sangat terharu, sangat apresiasi. Dan ini ahli magot kan. Hah? Jurik magot nih, ahli magot. Maka deh. Jadi dia mulai pemetahan. Ah, yang belum saya pertanyakan kira-kira berapa sih omsetnya per hari ini? Berapa rupiah atau dolar? Hitungnya sampah aja. Kalau Jadi rupiah, sampahnya 5 ton. Yang 10 ton tadi jadi Enggak. berapa sih rupiah? Kalau di rupiah juga banyak ininya lah terusnya. Yang penting jelas kemarin saya laporan juga. Iya. Kita itu sebulan terakhir dengan berbagai kendala lah kemarin ya. 1 bulan terakhir kita udah 100 ton mengurai sampah, mengelola sampah. Kalau dirupiahkan ya 100 ton kali berapa juga udah ketahuan. Coba saya hitung berapa? Enggak, bukan gini. Anaknya udah langsung, Pak ini emas ini emas. Kalau kita mengajak mensosialisasikan untuk membawa ke Jambi, yang pertama dihitungnya berapa sih untungnya itu loh. Padahal kan kita bicara kamu ini duit aja cerita, tapi memang rangsangan reward itu sangat penting. Betul. Ada itu kan. Nah, makanya untuk itu saya kan kalau mesti tahu dulu nih. Iya. Tadi modal mesin, tadi kan sekitar 60 juta. Iya. Kalau pokok pikiran saya melalui bantuan DPR bisa tuh. Betul. Nah, kan itu satu, ya. Nah, kemudian ini mesin yang lain. Betul. Ya. Iya. Artinya berapa orang itu kumpul dapur ini selesai satu. Kan itu. Nah, tinggal saya manggil mahasiswa yuk. Mana? Mahasiswa. Apalagi ke pecinta KDM ini kan sangat luar biasa. Arti yang pecinta KDM, kalau mau cinta dengan KDM, yuk kita sama-sama mengolah sampah. Betul kan? Betul. Pusat, daur, ulang. Jadi, sampah nggak cuman numpuk itu di belum TPA. dapat jawab kita tadi yang berapa hitungannya itu? Mungkin dia di belakang kamera. Jadi Takut kita, jadi yang jelas kita jakat dia. ya 2,5% beli zakat. Yang jadi minyak dibeli beliau. Jadi kira-kira 100 ton per bulan kita udah bisa memilah sampah. Laporan terakhir. Kapan terakhir? Per tanggal 24 Desember kemarin per bulannya kita sudah mengelola 100 ton lebih. Itu berapa pasar? Banyak sih 3 pasar plus 3 pasar. yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain. beberapa desa yang masih. Ada beberapa desa yang masih. Dan bayangkan kalau misalnya itu 100 ton itu 3 pasar. Kalau beberapa pasar misalnya 1 bulan 200 ton berarti sudah mengurangi buang sampah ke TPA 200 ton dalam 1 bulan. Bayangkan mengurangi penumpukan. Yang oleh orang lain dibuang, ini diambil, diolah. Ini lebih efektif daripada 3R ya. Kalau 3R itu saya lihat udah berapa program pemerintah 3R itu. Sekarang hidup mati gitu. Nah di Nah, sini coba bagaimana? Coba saya mau ini bahwa enggak, ini kita harus berani. Ya. oleh PDU, Iya. ini kan pusat daur ulang. Iya. Terus ada TPS 3R. Iya. Nah TPS 3R itu kerjasama sama PDU. Kerjasamakan. Di sini. Kerjasama. Jadi pengolahannya, jadi yang diolah oleh TPS 3R bawah sini, di sana kan juga ada untuk wilayah magotnya. Ya. Jadi plasma di sana. Jadi kan 3R lah. Reduce apa? Reduce, Reduce dulu. recycle. Pertama reduce. Reuse, Yang kedua recycle. baru recycle. Iya. Kerjasama dengan PDU. Iya. Betul kan? Betul. Baru clear. Kalau berdiri sendiri kacau. Agak berat. Jadi TPA artinya total di TPA itu berapa TPA sebenarnya? TPS 3R. TPS Iya, TPA-nya tempat TPS rumah. 1 Iya kan satu kan. Artinya kan seluruh
Kabupaten Purwakarta kan? Iya, betul. Nah, itu berapa targetnya itu? Biasanya sampah. Sampah 700 ton. 700 kubik per hari. Nah, 7 kubik. 700 kubik per hari. Kan dulunya kan begitu. Setelah terbuatnya pusat daur ulang, itu berapa? Berapa persen? Berkurang. Nah kalau sekarang kan PDU-nya baru 1 ya. Baru 1. Iya, jadi kuranginya baru paling beberapa persen. Beberapa persen. Dan kalau pengen itu semua 100%, PDU-nya pindah ke TPA. Habis itu. Dan itu untuk jangka panjang. Setahun ke depan. PDU-nya Pindah ke sana. Oh, dekat sana semua. Iya, Kita jadi olah. sampah yang di situ diolah semua, habis lagi sampah. Jadi kita bukan landfill lagi sistemnya. Bukan, Nah, maka bukan kalau sistem- landfill itu kan Iya, artinya dia buat buang sekung, saja. Oh. Buang. buang, timbun pakai tanah. Paling jadi kompos. Betul. Tapi komposnya kan sekitar situ aja. Makanya kalau kita sering ngobrol itu berdiskusinya ya sebenarnya di TPA itu bisa di berbagai macam produk. Contoh kecilnya kan di kita bubur sampah dari organik, plastik bisa kita olah, bukan hanya dijual. Kayak tadi Pak Binjen bilang bisa jadi bioenergi atau jadi solar, minyak tanah, bensin di situ bisa jadi RDF, jadi briket mengganti batu bara bisa. Terus misalnya yang residu dengan bantuan salah satu alat dia bisa menjadi abu, abunya bisa dibikin batako misalnya atau genteng, itu bisa, pumping block atau bisa. Nah yang nggak bisa itu bukan nggak bisa mengolahnya, nggak bisa itu belum kita aksinya. Sebenarnya itu kalau sampah itu kalau diolah dengan baik dan benar itu ya kalau saya pribadi yang bilang itu uang semua kalau di TPL. Bukan uang Pak. Tidak salah namanya LJD, limbah jadi tubuh. Ya, betul. Nah, jadi ini saya lihat apa ya kerjasama antara PDU sama TPA, sama 3R. Inilah salah satu solusi menyelesaikan problem sampah. Betul. Tapi kita tidak biarkan TPA itu cuman menimbun sampah. Harus diolah oleh pusat daur ulang bersama T3R. TPA 3R. Kan gitu. Itu secara kesimpulan. Nah, baru bisa menciptakan, bisa menghasilkan PAD. Itu. Terima kasih. Dan hemat itu pemerintah. Ini menjadi catatan bagi kami. Jadi masukan dan insya Allah kalau bisa eksekusi. Betul. Jambi kan Di begitu. Jambi. Nah, nanti kan bisa kan Om. Bisa main ke sana. Sama mahasiswa-mahasiswa ini. Iya. Nah, sekarang tak ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana tugas yang paling berat tadi kan sumber daya manusianya. Untuk mengajak mahasiswa gitu loh. Meyakinkan. Gimana triknya? Karena kita kan terbukti seorang mahasiswa Universitas Pasundan yang betul-betul dengan giatnya seorang KDN kan bisa membuat mitra dan banyak mahasiswa yang ikut. Nah, itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa masyarakat khususnya Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jambi. Coba sampaikan betul. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Bagilah ilmunya. Kalau punya ilmu 10 bagi kami 11. Hah? Coba. Ya paling untuk tahap sering-sering edukasi aja Pak mengenai pengelolaan sampah, manfaat dari sampah, terus pengaruh sampah buat ekonomi juga. Itu sering-sering kita edukasi. Pada akhirnya kan karena sering kita edukasi, karena sering kita kasih masukan, akhirnya mereka hatinya mulai terbawa gitu Pak, mulai terajak gitu. Oh kayaknya nih memang kita juga harus ikut terjun nih untuk menyelesaikan sampah juga kan. Selain menyelesaikan sampah untuk daerahnya sendiri, dia pun memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar gitu Pak. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan yang memang agak besar gitu, lebih besar lagi lapangan pekerjaan supaya terus berkembang gitu kan. Terus nilai harga dari produk-produknya itu jadi nilai ekonomi untuk daerah tersebut gitu Pak. Jadi untuk awal kita lebih sering lakukan edukasi aja dulu Pak untuk kepada para mahasiswa mengenai pengelolaan dan manfaat dari sampah itu. Gitu Pak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya YouTube
Biro channel Iya. dan Om Zen. Om Zen Iya. channel. Mudah-mudahan ditonton. Tonton. Dan ini mungkin edukasi yang langsung Ya. pada yang melakukan. Orang yang bersangkutan. Bukan? Arai sama Arid lah. Itulah salah satu edukasi yang mudah-mudahan ya yang bagi nonton ini langsung menimbul semangat baru ya betul karena kecintaan berarti mereka ini cepat meniru gitu karena satu sisi nengok KDM sosial nengok KDM peduli sampah melihat KDM peduli terhadap mahasiswa menciptakan lapangan pekerjaan mereka kan salut dan kagum. Di saat mereka kagum tuh lah, yuk kalau mau kagum kita praktek, gitu. Benar. Betul lah. Action. Itu yang benar kan? Benar. Soalnya sampah nggak bisa selesai dengan diskusi. Jadi, Om Dan, Ya. betapa beruntungnya saya jalan-jalan ke Purwakarta Betul. menambah Men. menambah Spirit. mudah-mudahan menambah rezeki lah. Oke. Ya. Siap. Tutup dikit. Nah, Siapa anak mahasiswa atau abang? Ya. Silakan Ray. Sampaikan. Ya pesan semua lah. Pesan juga untuk masyarakat Jambi ya. Kami Indonesia. kedatangan Pak Ipan selaku Ketua Provinsi Jambi. Artinya Terima kasih sama Bang Ipan. untuk Studi banding Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipan Wirata selaku anggota DPRD Provinsi DPRD Provinsi Jambi yang telah menyempatkan datang ke Purwakarta, terutama ke tempat pusat daur ulang yang bertempat Daur ulang apa? Kahuripan. daur ulang Kahuripan di Ciwareng ini. Untuk pesannya buat ya khusus mahasiswa yang ada di Jambi, pemuda masyarakat yang ada di Jambi untuk lebih cinta lagi kepada lingkungannya gitu, lebih cinta lagi kepada lingkungan sekitar. Kita bantu olah sampahnya, kita ajak bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Kalau saya pribadi tambahnya begini ya, sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sampah bukan tanggung jawab sebuah dinas lingkungan hidup, bukan hanya istilahnya pemerintah itu semua tanggung jawabnya. Sampah itu tanggung jawab kita bersama, karena tanpa disadari kita pun ikut andil dalam menyampah tersebut. Tapi kan alangkah baiknya, alangkah bijaknya bila kita masyarakat akan tertarik. Jadi sini mudah-mudahan masyarakat dari Provinsi Jambi bukan menduplikasi lagi, mungkin bisa lebih daripada yang apa yang kita lakukan di sini. Mudah-mudahan lebih berhasil lagi dari apa yang sekarang kita lakukan di sini. Itu aja sih. Terima kasih. Artinya kami minta sharing ilmu ya. Kalau nanti setelah edukasi ini dan saya juga selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jambi akan mengarahkan fraksi Golkar yang ada di kabupaten untuk bisa berstudi banding ya ke Purwakarta bagaimana cara pengelolaan sampah dari mulai TPA, mulai TPS 3M sampai ke pusat daur ulang. Bagaimana sinergitas ini? Inilah tugas saya selaku Ketua DPD Partai Golkar untuk menegaskan kepada fraksi saya untuk bisa tiba ini. Itu salah satu yang menjadi output dan outcome-nya bagi masyarakat Provinsi Jambi pada khususnya serta Kabupaten Mantap. Jambi.